Karena saya juga berpikir masa saya lulusan universitas masih ikut perusahaan kerja sama orang. Kalau mahasiswa seharusnya kan menjadi agent of change. Woi. Aku suwe. Gak ngerti kata-kata iki. Agent of change. Agent of change. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fahri Muhammad Channel, ya. Channel Fahri Muhammad Channel. Fahri Muhammad Channel. Ya. Ya, kali ini kita kedatangan tamu ini juga paling jauh ini ya dari konten-konten sebelumnya. Ada yang bilang beliau ini dari Lampung, ada yang bilang beliau ini dari Madura. Tapi ada yang bilang juga dari Pasuruan ya. Oke, kita langsung tanya-tanya sama beliau lah ya. Dia dikenal dengan julukan Mas Sate. Nah, kita nanti tanya juga kenapa dipanggil Mas Sate kayak gitu loh ya. Nah, pengen tahu sejarahnya. Terus dia ini sekarang lagi sibuk apa sih gitu kan? Oh iya Mas, kita perkenalkan konten kita ya. Konten kita ini lagi di segmen Ngasahi namanya ya. Segmen Ngasahi. Ngobrol bareng pengusaha Indonesia. Siap, amin. Oke, monggo diperkenalkan dirinya Mas Sate ya. Mas, siapa mang? Fahri Muhammad. Fahri Muhammad Channel. Nale namanya Mas Icang, tapi ternyata nama aslinya Fahri Muhammad. Iya. Tiba-tiba Mas kayak sampean. Tiba-tiba ganteng jenenge. Iya. Aku ya durung ngerti jenenge sampean asline sapa ya. Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Zainal Abidin. Api kok bro ya. Api jenenge jenenge wong Sumatera iku rata-rata ono Zainal Abidin. Oh, makane kok apa jenenge film apa? Kapal Van der Wijk. Iku Zainuddin. Sampean ternyata. Tapi gara-gara nang Pasuruan dan di Zainal Abidin. Iya, wis. Iya. Lah iku kan numpak kapal Van der Wijk. Jangan numpak apa? Kapal getek, Mas. Lanjut Mas. Saya biasa dipanggil Udet. Biasa dipanggil Sate. Biasa dipanggil Utis. Biasa dipanggil Jambrong, terserah sampean nanti mau manggil apa. Manggil Ireng pun nggak masalah. Biasanya paling sering dipanggil Sate. Sate. Kenapa Sate? Sate karena memang orang tua saya itu jualan sate. Orang tua saya kalau nggak salah mulai tahun 92 93 itu udah di Pasuruan, tepatnya di Nonggo Jajar jualan sate. Namanya Sate Ayam Madura Suramadu. Sate Suramadu. Silakan datang ke sana. Sate Ayam Madura Suramadu di Nonggo Jajar ya. Mulai tahun 92 93 sampai sekarang. Alhamdulillah sih. Sebenarnya pengen ngerantau ke sini ya? Merantau. Awalnya merantau itu sama dulu umur berapa tuh? Merantau itu kalau nggak salah umur 2 tahun, kalau nggak 3 tahun. 2 tahun. Merantau ke Jawa mulai umur 2 sampai 3 tahun. Terus sebelumnya saya lahir di Lampung. Lahir di Lampung itu kalau nggak salah tahun 89. Itu pun orang tua saya lupa antara 89 ya? Sama 90. Ngerti dewe ya. Berarti iki umur piro sebenarnya? Wis rapi lah durung, Mas. Alhamdulillah saya udah menikah, kalau nggak salah anak saya 4 barep semua. Kalau nggak salah. Anak saya 4 barep semua. Dan sekarang anak saya ada di Jeding. Bagi yang nggak tahu Jeding ya. Ada di kamar mandi. Kamar mandi sini itu. Ya, anaknya Mas Sate itu di situ. Jomblo berarti Mas ya? Alhamdulillah. Jomblo atau OTW? Kalau jomblo sih nggak jomblo, soalnya banyak yang deketin. Katanya wakai koleksi ini. Banyak yang deketin. Boleh pinjem HP-nya? Katanya kos-kosan kan? Iya, kos-kosan ini, kos-kosan santri putri. Oke. Kegiatannya sekarang lah Mas. Kegiatan sekarang lebih banyaknya saya berkesenian, entah di dunia musik, entah di dunia paling tidak saya lebih sering menemani teman-teman berkesenian. Lebih banyaknya di situ. Bukan hanya saya yang berproses, tapi teman-teman juga. Termasuk sama Mas Icang dulu juga kenalnya di kesenian, sama Mas Cicis juga kenalnya di kesenian. Terus saya berkesenian di sini itu mulai kalau di Purwosari mulai tahun 2003. Seninya spesifiknya lebih ke apa, Mas? Kan awalnya banyak itu ada seni yang di kamar mandi itu. Ada seni. Itu jangan dibilang-bilang. Ada seni ningan. Nanti ceritanya yang lain aja. Oke.
Out of the record. lanjut. Kalau di Apa? sini dulu belajar pertama itu teater. Teater. Nah, Oh. di dunia teater. Terus waktu apa itu ya? Waktu SMA, di teater itu SMA. Cuman mulai bermain musik itu 2003 itu Iya. baru mondok sampai sekarang tuh masih tetap mainan musik. Sampai di teater pun sebenarnya pernah mau di keaktoran, pernah di pementasan keaktoran, tapi ternyata saya masih dibawa ke musik juga. Jadi lebih sering main di musik pengiring waktu itu kalau di teater. Iya. Sampai sekarang pun kesibukannya juga di musik. Selain di musik juga alhamdulillah punya beberapa usaha yang saya rintis bareng teman-teman. Iya. Karena pesakitan saya waktu itu saya pernah merasakan sakit hati yang mendalam pada diri saya sendiri. Iya. Sakit hatinya banyak sih mas, banyak. Iya banyak ya. Banyak. Ketoke engko iki sing nonton sampean iki anu lah ngerti yo sampai nol lah mas sakit hati apa cek paham ngono lho. Cek dia paham. Kalau sakit hatinya yang pertama adalah yang menjadi beban di pikiran saya mas ya. Ini bukan soal cewek. Oh bukan soal cewek. Cewek nanti belakangan. Oke. Yang menjadi beban pertama di pikiran saya adalah saya lulusan universitas. Setidaknya saya sudah punya gelar sarjana. Universitas mana? Alhamdulillah saya kuliah Di? lulus di Universitas Siddhartha Pasuruan. Masuk tahun 2009. 2009. Lulusnya kalau nggak salah 6 tahun. Tahun 2015 baru lulus. 2015 lulus. 2015 Dapat gelar sarjana sarjana ilmu komunikasi. Dapat gelar sarjana ilmu komunikasi. Oke, terus bebannya di mana? Beban dan rasa sakit saya adalah ayo awak dewi iki wis sarjana, tapi kerja masih ikut orang. Oh. Itu sih. Maksudnya dulu pernah ikut salah satu perusahaan. Koyoke sik soyo Mas. Kerja koyo gak mapan lu modelnya koyo gak nyaman. Yeah. Bukan dunia saya yang sebenarnya masuk linear di pendidikan saya. Yeah. Cuman kayaknya saya gak nyaman di situ. Soalnya kalau orang kerja itu harus nyaman yang pertama. Iya, betul. Yang kedua harus ikhlas. Itu sih. Karena saya gak nyaman dan juga gak ikhlas, akhirnya saya memutuskan untuk membuat usaha. Dan usahanya adalah? Usahanya adalah dalam dunia multimedia juga, yang juga masuk sebenarnya di linear di dunia perkuliahan saya. Tapi karena saya keilmuannya masih minim dan masih kalah dengan fresh graduate yang sekarang, sehingga saya memutuskan kayaknya harus masuk ke apa yang saya suka. Okay. Kalau pekerjaan kan harus disukai dulu Mas, baru nanti pekerjaannya bisa nyaman. Tuh, yang saya awalnya saya buat usaha namanya Imagine Production. Imagine Production itu bergerak di dunia event organizer atau wedding organizer. Cuman awal-awal membuat itu lebih ke foto video sebenarnya. Terus sekarang sudah masuk ke seluruh equipment, sudah bisa dijangkau di Imagine Production. Mimpinya Imagine Production menjadi sebuah perusahaan bagi saya, menurut saya. Sehingga perusahaan besar ya. Amin. Meskipun perusahaan kecil setidaknya bisa menarik sarjana-sarjana muda yang mungkin sudah capek untuk mencari pekerjaan, silakan bisa kerja. Oke. Khususnya ini bagi alumni ini ya, adik-adik sampean Siddhartha ini. Bisa jadi. Karena lokasinya awalnya dekat gitu. kan ya? Lokasi dekat. Apa namanya? Kantor sampean dekat dengan kampus ya. Dengan kampus juga dekat, dengan pasar juga dekat. dengan dia masih jauh. Oke, Imagine Production ya. Imagine Production itu tadi wedding, event organizer, terus foto video. Lebih banyak kemananya? Sekarang lebih banyak ke event. Lebih banyak ke event. Okay. Cuman karena waktu itu saya berpikirnya kayaknya harus dipecah deh antara wedding sama event, kayaknya harus pecah, sehingga saya sama teman-teman tim memutuskan bahwa
di dunia wedding kita harus punya branding sendiri. Iya. Namanya second picture. Fokus di foto video sama foto video di wedding, itu namanya Foto second picture. video khusus wedding ya. Khusus wedding. Bagi yang mau wedding nanti silakan hubungi Mas Ate ya. Di Siap. second picture namanya ya. Meskipun Second ownernya nggak picture. pernah belum menikah sama sekali. Ya aku mulai bingung bro ya. Jadi yo ngertiku Mas Ate memang ngurusi soal kayak gitu, tapi aku nggak tahu spesifik lainnya itu apa. Senengane ngurusi rabine wong tapi rabine senengane ngurusi rabine wong tapi kadang ngurusi rabine ngono loh. Iya. Setidaknya saya punya pengalaman biar nanti nikah saya itu lebih meriah dari orang-orang. Gitu. Bisa dikatakan sampean ini analisis dulu lah. Analisis Dari dulu. beberapa klien sampean ini nanti cocoknya sama punya saya sendiri kayak gimana ya. Bener gitu. adat ini adat itu atau Soalnya gimana. Bikin skripsi juga perlu analisa kan. Oh, Jadi harusnya buat diri sendiri juga perlu analisa. Tak bantu terus Mas, alasannya Mas. Terlalu banyak alasan saya kayaknya. Iya. Kita doakan lah ya cepat menikah ya. Harus Amin. didekor-dekor dewe. Amin. Oh iya, kalau di dekorasinya, Hmm. kalau dekorasinya namanya ruang imaji. Ruang imaji ya. Ruang imaji. Oh. Itu bergeraknya di dunia dekorasi Hmm. dan sudah terdaftar di SPD. Namanya SPD. Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia. Sudah Hmm. terdaftar dan sudah recommended buat para vendor-vendor lain yang mau menggandeng kita atau kita menggandeng yang lain, itu sudah ada nama baiknya di SPD. Aku pengen tanya ke event dong gitu. Boleh monggo. Kayaknya event itu kan setiap bulan kayaknya ada event deh, apalagi di Pasuruan kayak gitu. Event yang paling besar gitu kan, yang paling besar digarap oleh teman-teman Imagine Production ya, itu apa? Kita pernah megang event yang waktu itu lokasinya ada di Pintu Langit. Dan kayaknya kita sudah rekanan dengan Pintu Langit. Jadi setiap kali event di Pintu Langit sering pakai kita. Karena kepercayaannya mungkin masih ke kita, sehingga seluruh event yang ada di Pintu Langit, kayak kemarin waktu itu pertama kalau nggak salah ada Denny Caknan. Atau setelahnya lupa tahun apa yang keberapa masih lupa, cuman yang sering itu di Pintu Langit. Pintu Langit ada Ari Lasso. Yang waktu itu ada event sama Ari Lasso, kita yang sama megang. Raisa itu ya. Raisa juga kita yang megang. Denny ya. Caknan juga kita yang megang. Terus banyak sih. Kalau yang di Pintu Langit banyak. Pintu Langit ya. Yang paling berkesan menurut saya yang sama Ari Lasso. Kenapa Mas? Karena penontonnya sangat membludak sehingga kameramen kita pun sampai ketutupan teman-teman yang sudah datang. Para pengunjung yang udah datang, sehingga sampai berapa orang kira-kira itu di sana? Waduh, kurang kira-kira lebih dari 15 ribuan itu kayaknya. Soalnya sampai keluar. Pintu Langit itu di mana? Tempat di Prigen. Itu kalau event yang kita garap. Kalau selain event itu ada yang pernah kita garap, dekorasinya juga kita garap, terus kontennya juga pernah kita garap, itu di Aqua. Kalau nggak salah waktu itu ada pabrik Aqua. Kita disuruh berangkat ke Jogja buat ikut kayak apa ya, kayak perlombaan antar perusahaan Aqua di seluruh Indonesia. Kita garap desain dekorasinya pakai bahan bekas yang ada di Aqua waktu itu. Gitu. Temanya gladiator. Kalau nggak salah Aqua Hero kan waktu itu. Caranya di Jogja. Dia pakai botol-botol kayak gitu. Iya, pakai botol sama kardus yang kita pakai. Iya. Kostum, terus boot itu kita yang garap. Tuh, kalau di Jogja Aqua, ya? di Jogja. Okay. Terus kalau selain pabrik Aqua ada Coca-Cola Family Gathering, kita yang garap Coca-Cola. Perusahaan besar bro. Alhamdulillah. Itu rezekinya teman-teman sebenarnya. Iya. Terus ada juga JAI, waktu itu JAI ada Family Gathering juga, dibawa di Chandra. Kalau nggak salah Coca-Cola sama Coca-Cola itu ke Taman Dayu. Iya. Kalau JAI itu di Taman Chandra Giwatita. Pandaan ya. Artisnya ada
Nela Karisma, terus Rena KDI, sama Ratna Antika. Oh, yang Ratna datang ke Antika situ. itu apa? Itu asli Pasuruan ya? Asli Pasuruan kan? Kalau Ratna Antika asli Pasuruan dari Gempol. Dari Dan Gempol ya. kebetulan suaminya dulu alumni Yudarta. Pondok Pesantren Ngalah dulu. Oh, Ngalah, Pondok Pesantren. Beberapa tahun di situ. Iya. Itu perusahaan-perusahaan besar loh bro yang ingin kerjasama dengan Mas Sate ini ya, sama Imagine Production tadi ya. Jadi nanti untuk perusahaan-perusahaan besar yang telah disebutkan oleh Mas Sate, silakan langsung DM saya. Silakan langsung DM saya gitu ya. Iya, nanti bisa lah dicantum-cantumin gimana itu ya. Soalnya cerita pengalaman yang pernah kita harap di situ. Nggak bisa disensor. Nggak apa-apa. Oke. Yang penting kan kita berbagi. Dia dapat sponsor dari kita, meskipun setidaknya nanti dikasih rezeki yang lain dari perusahaan yang lain, mungkin buat sampean juga. Semoga semakin rame ini kontennya buat. Ya, amin, siap. Siapa mang? Fahri Muhammad channel. Yeah. Semakin menginspirasi banyak orang. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan di dislike. Komen yang banyak biar makin naik. Iya. Terima kasih Mas Sate. Terima kasih. Oke, mungkin balik lagi lah ya Mas ya. Boleh dengan ya? Loh, boleh Mas, bebas di sini, bebas. Oh. Dengan sekian banyaknya kegiatan Mas Sate, ada ngurusi ini dan itu kayak tadi wedding gitu kan. Terus apalagi foto video ya kan. Habis itu event, musik juga ya. Musik itu musik sama teman-teman Pit and Friend kita lebih produktif di sisi aransemen dan liriknya juga kita buat sendiri. Iya. Mas Sate ini adalah salah satu violinis. Apa jenenge violinis dari Padang Hawa ya. Iya, betul ya. Tapi itu masih gantian sama teman-teman yang ada di Malang. Dan saya biasanya megang gamelan. Sama vokal juga, kadang vokal, kadang gamelan, tapi lebih sering di gamelan. Padang Hawa itu musik tradisionalis. Musik kontemporer. Kayak Kiai Kanjeng lah, semacam Kiai Kanjeng. Jadi tetap alat-alat yang lama, alat-alat kebudayaan, cuman musik-musiknya ini ya menyeluruh ya. Blend antara musik etnis sama musik modern di blend jadi satu, namanya musik kontemporer. Oke. Tapi lebih ke musik sholawat. Oh, lebih ke sholawat. Lebih ke sholawat kalau yang di Padang Hawa. Oke, gini Mas, yang pengen saya tanyakan adalah dengan sekian banyaknya itu apa sampean niku nggak ribet ngatur uripe sampean? Sangat ribet. Atur waktu lah. Sangat ribet. Dan saya juga orangnya. Dan itu kan sampean semua yang inisiasi gitu. Enggak, bukan cuma saya, tapi kita awal sampean kan, Imagine Production itu kan, gitu kan. Oh, apa sama partner? Banyak partner. Kalau ide dari penamaan itu memang saya. Cuman kalau ide pembuatan konsep dari Imagine itu kita bareng-bareng. Jadi nggak saya sendiri, dan saya cuman kayaknya saya harus keluar dari perusahaan dan saya harus membuat perusahaan setidaknya seperti itu. Menarik fresh graduate yang ada di wilayah kita biar dia juga nggak ribet cari pekerjaan, lebih ke situ sih. Karena saya juga berpikir, masa saya lulusan universitas masih ikut perusahaan kerja sama orang. Kalau mahasiswa seharusnya kan menjadi agent of change. Woi, aku suwe gak krungu kata-kata ini. Agent of change. Iya. Social control, iron stock. Iya. Setidaknya saya sudah bisa berusaha memecahkan salah satu permasalahan di situlah setidaknya, sehingga bisa menarik teman-teman yang punya potensi di bidang multimedia atau di bidang kesenian atau di bidang perdekoran mungkin bisa join ya, bisa kerjasama bareng kita. Mereka yang punya potensi, punya ide kreatif apa, nanti kita bisa garap bareng-bareng. Sistemnya kayak gimana itu? Sistemnya kerja bareng-bareng dan anggap ini milik kita bersama, bukan punya saya. Dan mereka saya bebaskan untuk berinvestasi, Mas. Bukan cuma saya yang boleh
boleh memberikan pengarahan, tapi teman-teman juga boleh memberikan arahan buat perkembangan usaha yang dibangun bareng-bareng sama kita. Jadi kayak alat pun itu ada yang bukan dari saya, ada dari teman-teman yang lain yang pengen investasi. Aku naruh alat ini harganya segini, nanti kita kerjain bareng-bareng. Saya dapat berapa dari barang ini, kayak gitu. Jadi teman-teman berhak untuk memberikan seperti itu. Jadi pendapatan dari. Selama itu juga kayak gitu. Iya. Selama ini. Kalau teman-teman punya barang apa, barangnya dapat uang. Kalau sampean ikut kerja juga dapat uang. Oh, gitu. Tapi jadi niatnya nggak masalah ya, investasi itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting kita sama-sama tahu gimana kontraknya sih, seperti itu. Dan itu macam-macam model investasinya juga macam-macam. Ya, gitu. Jadi boleh lah ya untuk teman-teman semuanya yang mau berinvestasi atau kerjasama sama Imagine Production. Tapi ya. Sementara masih teman-teman tim sendiri sih. Sementara gitu. masih teman-teman yang ada di dalam. Itu dalam usaha sendiri. Berapa orang, Mas? Ada 12 kira-kira. 12 orang itu ada di Imagine Production yang event itu di Second Picture sama yang satu apa tadi? Ruang Imaji itu sendiri. Orangnya sudah sendiri, beda-beda. Soalnya kan sendiri gimana, Mas? Multimedia ini. Kalau Second Picture sama Imagine kan bergeraknya di bidang multimedia. Jadi bisa satu tim, bisa satu orang golongan yang ada di grup Imagine Production. Cuman kita rebranding. Yang kalau di Second Picture kita masuk di wedding, kalau yang di Imagine masuk di event ya, seperti itu. Terus kalau yang di ruang Imaji itu lebih ke dekorasi. Jadi nanti potensinya biar enggak dekorasi ini khusus wedding atau random lah, umum. Random, umum. Kalau yang di dekorasi terserah. Justru awalnya kita lebih ke event ulang tahun kayaknya. Pertama kita garap adalah event ulang tahun. Itu di tahun 2016. Terus yang jadi batut siapa, Mas? Yang jadi badut kira-kira nanti dulu itu saya. Dulu itu saya yang jadi badut. Sampean. Aku yo gak iso mbayangno sih, Mas, seribet apa sampean. Pertama adalah inisiator, kemudian juga harus turun lapangan kan. Sampean kan bukan suatu seorang bos yang kemudian bisa nunjuk gitu aja, tapi sampean kan juga turun lapangan gitu kan. Artinya kan bagi waktunya itu, misalkan ada nggak sih ketika ada pesanan, orderan itu ada waktu yang sama, pada waktu yang sama? Sering, Mas. Sering. Terus sampean baginya kayak gimana? Atau misalkan sampean kan ada tim. Ada tim. Kalau misalkan tim sampean itu berhalangan, apa sempat booking uang untuk freelance, kita ambil freelance. Sering. Berarti ini ya, sampean juga ada kerjasama dengan beberapa vendor yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Dengan vendor yang ada di sekeliling yang sama di ya, bidang kayak foto, video ada semua ya. Gitu. Termasuk yang sering kita ajak bareng itu ada Mas Alfian. Mas Alfian itu siapa? Mas Alfian itu ownernya Kotak Lensa. Terus ada Mas Ketep itu Syafaat Arjanto kalau nggak salah namanya. Itu juga sering kita ajak bareng. Bisa lah ya diundang ke sini juga ya. Monggo silakan. Kalau Mas Alfian keilmuan di dunia fotografi, Mas. Bisa diambil. Terus ada Mas Muhis. Mas Muhis itu fotografi juga. Di daerah Pandaan. Banyak sih. Ada Z. Jaringan itu sangat perlu sekali. Itu sampean sambil jalan. Maksudnya sambil jalan mencari jaringan itu, atau sampean kumpulkan jaringan dulu baru buat namanya Imagine Production itu? Kalau buat itu karena pesakitan sebenarnya, Mas. Waktu itu Imagine berdiri itu kan karena saya pikiran awalnya adalah pabrik. Bukan pabrik sih, lebih ke multimedia juga. Kalau salah satu radio di Pasuruan. Boleh disebutkan namanya juga. Nggak apa-apa, monggo. Saya dulu kerja di Radio Warna. Bisa DM ya. Dulu saya kerja di Radio Warna. Kerja di Radio Warna sebagai tim produksi. Produser. Lebih produsernya kalau di Radio Warna. Jadi produser. Terus di dunia audio, lebih ke editing audio. Itu dulu saya pernah di dunia audio, cuman sekarang sudah enggak.
karena saya lebih fokus Punya ke pengalaman di situ dekorasi, lebih fokus ke dekorasi, akhirnya saya lebih ke yang saya suka. Berarti dari pikiran sampean itu nggak mau dipekerjakan orang, pengen keluar dari zona itu, akhirnya sampean bikin usaha sendiri itu dengan teman-teman sampean. Karena ada salah satu adik tingkat saya ikut pelatihan di salah satu hotel di Malang, kalau nggak salah di Hotel Horizon. Oke, Hotel Horizon juga ya. Sangat banyak sekali iklan pada sesi ini. Waktu itu ada Backcraft, ada pelatihan dari Backcraft, Badan Ekonomi Kreatif yang digagas sama Pak Jokowi. Iya. Teman saya ikut pelatihan founder. Nah, di situ saya mulai kebantaran jenggot. Iya. Ya awak jancuk, awak dhewe kuliah pirang-pirang tahun nyambut gawe melok wong kono. Kayak lulus, bahkan durung lulus wis dhewe wis ikut pelatihan founder di Backcraft di Malang, dan saya waktu itu ke sana sebagai media partner. Sebagai media partner, kamera wis tak delek, tak rekam. Aku melok pelatihan. Karena gratis buat teman-teman buat teman-teman. Sekarang masih ada nggak? Partner Backcraft kayaknya masih ada sih, cuman nggak tahu. Maksudnya pelatihannya itu? Kalau di Pasuruan nggak tahu, masih belum tahu. Kalau dulu mas ada sih, cuman ikutnya di Malang. Cuman kebetulan Radio Warna menjadi media partner waktu itu, sehingga ditarik ke sana buat mendokumentasikan acara yang ada di Hotel Horizon itu sama Backcraft itu. Ikut pelatihan, nyolong ilmune, akhirnya terbentuklah usaha yang saya bangun, dan itu pun keilmuan itu saya juga mendapatkan dari beberapa pengalaman ketika saya kerja di Radio Warna. Pengalaman kerja di Radio Warna, waktu itu orang-orang penting meeting ada di belakangku, dan saya mendengarkan banyak cerita yang saya dengarkan, perbincangan mereka, sehingga koyo iki aku iso deh bangun seperti yang mereka lakukan. Sehingga walaupun bukan radio ya. Walaupun bukan radio, setidaknya ide mereka apa yang bisa kita tampung di apa yang bisa kita pola sehingga menjadi ide kreatif kita. Seperti itu. Banyak kayak Warna itu kan punya sebenarnya anak perusahaan dari Colors Media Group. Gambaran saya imagine seperti itu Mas awalnya. Imagine Colors Media Group. Colors Media Group itu ada Colors Pub, ada Eclectic Pub, ada Colors Radio, ada Radio Warna, terus ada RFM. Nah, itu anak perusahaan semua. Dan itu masih ada semua. Sampai sekarang. Oke, sekarang. semuanya DM ya. Sangat banyak sekali iklan pada malam hari ini. Kan ini sharing. Dan keilmuan itu yang saya tangkap pertama adalah ternyata satu perusahaan punya anak perusahaan banyak dengan nama-nama yang berbeda, sehingga muncullah nama Imagine, Ruang Imaji, dan Second Picture seperti itu. Sehingga kalau menurut saya gambaran utamanya adalah induk perusahaannya Imagine Production. Anak perusahaannya Second Picture, Ruang Imaji, dan yang lain. Semoga kedepannya masih ada yang lain seperti itu. Berjalan berapa tahun Mas? Mulai tahun 2016 Imagine Production. Terus berarti sampai sekarang sudah 3 tahunan. Alhamdulillah nggak pernah terkendala apapun ya. Banyak Mas. Ini banyak ini Mas, kalau kendalanya banyak. Kira-kira kendalanya apa saja pemirsa? Monggo cek di komen. Kalau yang pernah berkendala dengan kita, monggo silakan sharing di komentar. Kita taruh di komentar. Yang pernah bekerja sama dengan Imagine Production yang belum disampaikan, monggo di kolom komen ya. Ya, kita juga bisa berkembang.